Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honi Karlina, NIM 211144133 dari kelas PBS 6G. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Risiko dalam Menekan Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Bank Syariah. Yang pertama adalah latar belakang masalah, di mana walaupun sebelum melakukan perjanjian pembiayaan perlu diadakan analisis, risiko yang bisa muncul dalam pembiayaan murabahah adalah risiko yang terkait dengan pembayaran. Terdapat nasabah pembiayaan murabahah di Bank BSI yang tergolong dalam pembiayaan bermasalah. Penyebabnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu disengaja atau karena bangkrut. Artinya bahwa nasabah benar-benar tidak mampu untuk membayar kepada pihak bank. Keadaan ini akan berdampak pada bank, yaitu bank harus menanggung resiko yang dalam hal ini adalah resiko pembiayaan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah, studi kasus Bank KC Bengkulu Suparman 1. Yang kedua, pembiayaan murabahah di Bank BSI KC Bengkulu Suparman 1. Dan yang ketiga, apa langkah-langkah yang dilakukan bank dalam penanganannya terkait pembiayaan bermasalah. Yang kedua adalah tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko pembiayaan murabahah pada bank syariah, studi kasus Bank KC Suparman Bengkulu 1. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di bank. Dan yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan bank dalam penanganannya terkait dengan permasalahan pembiayaan bermasalah. Adapun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saya. Yang pertama, Yudi Astuti, Bella Gabriela Adiba, dan Suyanto 2022 yang berjudul Risk Management Fair to Fair Lending PT Alami Fintech Syariah, di mana tujuan penelitian ini adalah menganalisis cara kerja platform PT Alami Fintech Syariah sebagai fair to fair lending. Fair to fair lending berbasis syariah untuk menganalisis penerapan manajemen resiko pembiayaan dan mitigasi resiko pembiayaan pada PT Alami Fintech Syariah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah SOP yang telah diterapkan oleh PT Alami Fintech Syariah telah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan prinsip syariah yang memiliki manajemen resiko yang sangat baik. Kesimpulannya, PT Alami Fintech memiliki manajemen resiko dan mitigasi resiko yang baik. Yang kedua itu Irawati, Junaini, Muhammad Iqbal, Sabrina, Amanda, Masli, dan Kurniawati 2023 yang berjudul Risk Management and Ring of Profit Sharing Financing. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana kinerja bank syariah yang dicerminkan oleh resiko kredit, tingkat, bagi hasil, dan likuiditas yang dapat meningkatkan pertumbuhan. S3 Ida Nihaya dan Y Ani 2022 yang berjudul Implementation of Risk Management and Capital Structure on Financial Performance, a Study of Islamic Banking in Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh manajemen risiko dan struktur terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah atau BUS di Indonesia dengan 3 proksi pengukuran, yaitu ROA, ROE, dan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel BOPO dan CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang keempat adalah penelitian Mabtul Fahmi 2023 yang berjudul The Business Scale as a Moderator of Financing for Financing Risk of Islamic Commercial Bank in Indonesia. Tujuan penelitian pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudarabah terhadap resiko pembiayaan dengan siklus
siklus dan sekaligus menguji hubungan antara resiko pembayaran dan kinerja keuangan bank syariah. Pengaruh positif signifikan terhadap resiko pembiayaan. Pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko pembiayaan, dan resiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian, di mana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research dengan metode kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dan yang kedua itu pendekatan penelitian, di mana pendekatan ini merupakan kualitatif deskriptif, merupakan salah satu dari jenis pendekatan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun waktu dan lokasi penelitian, yang pertama adalah waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan saat dimulai proposal ini disetujui sampai selesai, yaitu sampai 3 Juni. Yang kedua adalah tempat penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di Bank BSI Suparman 1. Alasannya, Bank BSI Syariah KC Bengkulu Suparman 1 merupakan salah satu bank yang menerapkan akad murabahah. Yang ketiga, alasan pemilihan lokasi, karena Bank BSI KC Bengkulu Suparman 1 mendapatkan gambaran tentang manajemen risiko dalam menekankan pembiayaan murabahah bermasalah pada bank syariah. Nah, selanjutnya adalah informasi penelitian. Berdasarkan hal di atas, peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria yang diambil oleh peneliti. Yang menjadi subjek penelitian adalah karyawan Bank BSI KC Bengkulu Suparman 1. Yang selanjutnya, subjek dan objek penelitian, di mana subjek penelitian ada baik orang, tempat, benda, ataupun lembaga atau organisasi. Yang kedua, adapun objek dalam penelitian ini adalah manajemen risiko dalam menekan pembiayaan murabahah bermasalah di bank syariah. Kemudian sumber data dan teknik pengumpulan data. Pertama, sumber data primer, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data mengenai informan, data sekunder yaitu data dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Proses analisis data dimulai dengan tersedia baik dari hasil wawancara, pengamatan, maupun dari hasil dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut tentunya sangat banyak. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah bank syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah atau BUS, unit usaha syariah atau UUS, dan bank pembiayaan syariah atau BPRS. Selanjutnya, fungsi utama bank syariah. Yang pertama adalah menghimpun. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiyah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-murabahah. Al-wadiyah adalah akad antara pihak pertama atau masyarakat dengan pihak kedua yaitu bank, di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk mendapatkan manfaat titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperoleh di dalam Islam. Mudharabah merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan syahibul mal dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut dengan mudharib. Yang kedua adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam akad antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dana adalah dalam bentuk margin atau keuntungan. Yang ketiga adalah pelayanan jasa bank.
Bank Syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa perbankan syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Yang pertama adalah ikuti identifikasi seluruh risiko secara berkala, melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk, menganalisis seluruh sumber risiko. Yang kedua adalah pengukuran risiko, di mana langkah-langkahnya yang pertama mengevaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan. Kedua, menyempurnakan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha. Yang selanjutnya itu pemantauan risiko, yaitu sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress leasing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah pengendalian risiko, di mana sebuah memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Terakhir adalah pembiayaan murabaha. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan murabaha adalah akad jual beli barang pada harga asal ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga asal barang tersebut. Baiklah, itulah hasil dari presentasi proposal penelitian saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.